guys, salam road trip kembali dengan Captain Vincent Raditya. Ya, tentunya kembali di segmen Tanya Pilot, informasi seputar dunia penerbangan bagi kalian semua para penggemar aviasi tentunya. Nah, pertanyaannya tuh semakin hari semakin unik-unik dan complicated. Saya tidak akan berhenti memberikan jawaban bagi kalian para penggemar aviasi. Jadi buat kalian semua yang punya pertanyaan apapun itu, kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah video ini ataupun di Instagram saya @vincentraditya. Silahkan di posting mana aja, pertanyaan yang beruntung akan saya buatkan video seperti ini. Oke? Dan juga bagi kalian semua yang baru di channel ini, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya ya. Tolong bantu Captain Vincent supaya terus bisa berkembang di dunia YouTube. Hai guys, akhirnya tiba waktu yang ditunggu-tunggu nih. Karena inilah saatnya waktu Indonesia berbelanja di Tokopedia yang hadir mulai hari ini hingga 31 Juli 2020. Kalian pastinya bisa dapatkan promo menarik mulai dari kejar diskon semua di bawah 99.000, cashback spesial, sampai bebas ongkir untuk semua belanjaan kamu. Jadi langsung aja cek link yang ada di bawah description box dalam video ini. Oke? Oke, pertanyaan hari ini adalah apakah pesawat bisa landing di air? Mungkin pertanyaan orang ini adalah apakah pesawat itu bisa mendarat di air, pesawat model yang komersil seperti Airbus ataupun yang Boeing ataupun yang Cessna. Ya, ada berbagai macam pesawat yang harusnya di take off kan dari landasan dan dimendaratkan di landasan juga. Apakah pesawat ini bisa dimendaratkan di air? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini akan saya jelaskan sedikit. Kalau si plane memang didesain untuk bisa didaratkan di air, mau di laut ataupun di danau yang berhubungan dengan air. Ada juga pesawat amfibi. Pesawat amfibi yang bisa diterbangkan dari darat, dia ada landing gear kecilnya. Dan juga dia bisa diterbangkan menggunakan float dari air. Nah, ini dinamakan dengan pesawat amfibi. Nah, cuman itu memang pesawat yang diperuntukkan dan didesain untuk bisa diterbangkan di dua situasi. Akan tetapi, pesawat yang seperti ini, ataupun yang Cessna 172, ataupun apapun itu, memang tidak didesain untuk bisa mendarat di air. Memang fiturnya dipersiapkan untuk situasi darurat ketika kita harus secara terpaksa harus mendaratkan pesawat ini di air. Sudah ada ditching push button di sini. Dipersiapkan agar ketika kita tekan ini, semua katup-katup yang ada di bawah segera ditutup. Apabila kita mendarat di air laut, air tersebut tidak masuk ke dalam kabin dan membuat pesawat itu tenggelam. Jadi fiturnya memang disediakan. Akan tetapi, chancesnya seperti apa? Saya akan bahas chancesnya nanti. Cuman berdasarkan desain dari pesawat ini, dia tidak didesain untuk didaratkan di air. Cuma memang dipersiapkan apabila melakukan belly landing di air. Bukan berarti pesawat ini harus dilandingkan di air. Selama kita masih bisa mencari landasan ataupun lapangan yang kosong, lebih baik kita mendarat di sana. Karena di air itu very uncertain. Karena tidak pernah ada studinya bagaimana membuat pesawat ini secara aman mendarat di air. Karena variabelnya terlalu besar. Untuk pesawat dengan badan yang besar luar biasa begini, ombaknya bagaimana, arusnya bagaimana, terlalu banyak variabelnya. Kita tidak bisa menentukan apakah pesawat ini bisa mendarat dengan aman atau tidak. Pernah waktu itu salah satu pesawat yang dibajak dan dia melakukan pendaratan darurat di air, tapi dia gagal. Yang terkena adalah sayapnya terlebih dahulu dan akhirnya pesawat itu terbalik dan menewaskan seluruh orang yang ada di dalam pesawat itu sendiri. Itulah yang dikhawatirkan ketika kita harus mendarat di air. Tapi kalau ditanya bisa atau tidak, saya nggak berani jawab bisa atau tidak. Karena tidak ada sertifikasinya pesawat bisa dimendaratkan di air. Akan tetapi, kita sudah lihat beberapa studi kasus ketika pesawat ini didaratkan di air, ada juga yang selamat. So, saya itu nggak berani menyatakan bahwa pesawat ini secara sertifikasi bisa mendarat di air, akan tetapi sudah ada pesawat yang berhasil. Contohnya yang di Bengawan Solo, dan juga banyak sekali pesawat-pesawat di seluruh dunia. The Hudson River itu Kapten Sully yang dia berhasil mendaratkan pesawat tersebut. Nah, ini pesawat mendarat dengan selamat. Semua penumpangnya tidak ada yang sakit. Cuman karena loadnya terlalu tinggi, tombol ditching itu lupa dipencet. Akhirnya pesawat itu tenggelam guys, karena katupnya masih terbuka. Karena pesawatnya kebetulan sama persis dengan pesawat yang ada di simulator ini. Secara studi, pesawat itu memungkinkan selamat mendarat di air. Tapi bukan berarti pasti. Chance-nya menurut saya sangat kecil ketika pesawat itu akan didaratkan di air. Jadi kalau kita dengar suara ditching, nah itu adalah saatnya jantung sudah mulai berdebar. Saya pun kalau menjadi pilotnya pasti sangat-sangat khawatir sekali guys. Karena kita tidak akan tahu bagaimana itu akan end up. Apakah kita akan mendarat dengan baik, apakah itu akan terbalik. Kita nggak ada yang pernah tahu. Apakah kita harus struggling di dalam nantinya, airnya masuk semua, kita tidak tahu. Atau kita selamat baik-baik saja. So, memang tidak ada studinya, tapi memungkinkan bisa. Tapi secara statistik, apabila saya seorang pilot in command dan dihadapkan harus memilih apabila kedua mesin kita mati dan kita
harus memilih antara darat dan lautan. Kalau masih ada lapangan kosong ataupun grass ataupun tanah yang memang tidak ada obstacle-nya, disuruh saya memilih antara itu dengan air, saya akan memilih tanah. Karena bukan apa-apa, tanah ini masih darat. Ini pesawat nyawanya di darat dan sudah didesain untuk di darat. Lebih baik saya terkena tanah yang masih jelas untuk di darat daripada yang di laut uncertainty apakah itu bisa atau tidak. Kecuali kita sudah tidak ada opsi lagi, maka dari itu kita harus melakukan emergency landing, pitching di air. Nah, ketika itu sudah tidak ada pilihan lain, ya apa boleh buat, kita harus melakukan prosedurnya. Manufaktur pesawat, setiap pesawat sudah mempersiapkan bagaimana prosedur kita melakukan pendaratan darurat di air. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan buat kalian semua. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa kalau bermanfaat, di-share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa lebih pandai dan pintar mengenai dunia penerbangan. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa hit like dan subscribe. Dukung terus channel Kapten Vincent supaya terus berkembang di dunia YouTube. Terima kasih guys, sampai jumpa dan salam rotate. Bye. Hey guys, buat kalian semua yang bercita-cita untuk menjadi seorang pilot, tidak ada kata terlambat. Kapanpun, dimanapun, kalau kalian interest, bergabunglah dengan Eagle Air Indonesia. Sekolah pilot dengan harga terjangkau untuk menjadikan kalian semua pilot. Langsung aja hubungi eagleairindonesia.com atau nomor WA yang tertera di layar kaca Anda. Oke guys, ditunggu ya. Semoga cita-cita Anda dapat segera tercapai.